Jawabannya nih ya. Siapa pakai siapa nih? Ayo, Iya. siapa nih Hilong? Penasaran nih kita nih. Kalau gue sih ini jungler Om ya. Cyclops. Iya sih. XP-nya si Hylos. Iya betul. Coba kita Saya lihat. setuju sih. Coba sih. Coba gearnya pakai apa tuh? Gear. Halo kah? Siap. Tuh kan bener. XP berarti. Bener, gearnya XP, junglernya adalah Cyclops. Ciku Pakito. Ciku Pakito. Oke, baiklah kalau begitu ini udah game kedua kita antara Todak versus EVOS SG. Let's go. Go. Semuanya berkutat langsung di area mid lane, bertemu sudah. Tak bisa terhelatkan Sayla di area mid lane, diharas langsung oleh Moon. Sedangkan Gear di area top lane, Momonya di area bottom lane, saling bersembunyi, menunggu momen yang tepat untuk keluar nge-clearing minion. Tapi kalau kita lihat pergerakan dari Yams, yang begitu agresif masuk ke area jungle milik tim EVOS SG. Nih Yamsnya yang bertindak kali ini dengan menggunakan Angela juga Papa String ataupun Love Wave yang dimiliki di awal-awal pasti akan sama mengganggu sekali. JPL-nya coba lihat sedikit lagi darahnya. Sementara untuk Potato berjuang seorang diri untuk bisa mendapatkan langsung ke arah purple buff. Gear udah level 2. Akankah dia mau diserang habis-habisan oleh pemain Todak? Tidak. Todak hanya mengganggu juga, kayak nggak mau komit. Dan jungle pun berhasil diamankan oleh Potato. Tanpa ada gangguan yang terlalu signifikan, dia masih bisa langsung ke jungle sebelah setelah purple buff. Sekarang saatnya orange buff. Sedangkan tim Toda ini dari Cikunya sendiri, dia fokus nge-clearing semua jungle terlebih dahulu, barulah ke purple buff. Yep, JPL setelah terkena energi cinta ya. Dia pun langsung balik badan dan mencoba untuk memberikan gangguan balasan. Tapi Sayla di area mid harus berhadapan dengan dua player sekaligus. Ada Mir, snipernya, Rennernya udah langsung dipegang dan siap untuk memberikan damage ke arah player dari Todak. Ya, di area bottom lane itu hanya akan saling menjaga jarak satu sama lain. Tapi dari tengahnya langsung dibebari dengan sangat Moon. Dia sendirian, gak ada yang bisa untuk membantu di area mid lane. Bahkan dia udah pasrah, nggak bisa pakai flicker. Udah langsung dapat aja menjadi korban pertama. Tapi JPL pun kali ini buset ditembak sama Adamir untuk memberikan sebuah shock terapi agar Ciku guys dan juga Yums mundur dan tidak mengejar ke arah rekannya. Untung aja ada flicker dari JPL, dia selamat. Dan gagal sudah Todak untuk nge-trade point kill. Tapi di sisi tengah, di sini Moon juga bermain sangat galak menuju ke arah Sayla. Tapi flicker digunakan untuk kabur. Ciku guys sudah dari belakang, juga dikeluarkan. Tapi Gear terlalu terlambat, sudah dua membernya masih ada. Tapi ini dari tim Todak banyak banget yang low. Yams mau ke arah mana dan sedikit tersesat, hanya bisa pasrah di tangan Sayla kah? Karena Yamsnya udah gak punya apapun. Low wave hanya bisa mendelay waktu kematiannya saja. Wow, Papa Stringnya tadi mengganggu. Love Wave-nya memberikan sedikit arti kehidupan, di mana Tonepad Memory di arah bottom lane berhasil memenangkan pertarungannya 1v1 situation. Wow, itu keuntungan banget ya untuk di gold lane-nya. Karena itulah yang memang diperlukan. Satu chance untuk bisa mengejar ketinggalan gold tadi. Dan Todak berhasil setelah berhasil untuk memulangkan Adamir kembali ke base dengan cukup terpaksa. Yap. Nih di area Turtle sendiri sekarang juga semuanya udah setup dari kedua tim ini. Gear di bagian belakang mungkin sesaat lagi Glorious Pathway-nya akan langsung dikeluarkan. Hanya saja sekarang saya ingin langsung nabrak ke bagian depan. Angelanya juga udah masukkan harganya miliki. Sebenarnya itu untuk JPL yang 9 saat cepat. Pakito juga menjadi korban tambahan. Seilanya memiliki arah mana, di mana sekarang Formation-nya berhasil untuk memberikan tembakan ataupun tarian-tarian yang dimiliki lewat Stardust. Dan hanya saja berhasil dipanggil oleh Moon dengan menggunakan Guiding Wind yang dia punya. Tim EVOS SG dan juga tim Todak semakin memanas dari keduanya. Tapi dari top lane, Gear sudah berhadapan dengan Formation dan juga Yams. Dia punya durability yang sangat tinggi, jadi susah tentunya kalau mereka mau ngegangguin Gear di area top lane. Wah, itu tadi gua sampai salah ngomong, sampai Esmeralda ngeluarin tembakan. Coba kapan dia nembak Om Wawa. Kang joget dia yang benar itu, tapi Turtle-nya pun sekarang udah dicolek-colek lagi Gear-nya. Apakah dia berani maju ke bagian depan? Oke, Ring of Punishment-nya bisa tetap dia gunakan walaupun mananya habis, darahnya akan menjadi korban. Tapi Momo di bawah, ada 3 hero, 4 bahkan yang akan bersilaturahmi langsung karya dari Cold Lane ini. Shield turret-nya langsung dihabisin. Ada Moon juga, lalu tembakin dengan artileri, darahnya langsung terkuras habis.
terkena juga efek dari Sayla yang masuk ke bagian dalam yang overturn yang dimiliki. Yumsnya di bagian belakang, di shutdown pun langsung dilakukan. Tertangkap basah Sayla. Terlalu jauh sekarang, tapi Ciku Wow. diam-diam dia berhasil mencuri purple buff milik tim EVOS SG. Dan ini tanpa adanya purple buff tentu Potato gak bisa untuk nge-spam seenak Yap. dia. Nih bakal cepat terkuras juga mungkin dari sisi mananya, walaupun kemungkinan akan ada yang catat talisman juga yang akan dia gunakan ya dari Cyclops untuk mendompleng dari cooldownnya, lalu dari penggunaan mana itu sendiri untuk regen mananya. Tetap aja, tapi sekarang Todak mereka nggak mau kasih napas gula, mereka ke press area top lane-nya. EVOS AZ masih punya gear untuk melawan defense dan mengusir mundur tim Todak. Todak pun kayak oke, kita jangan war duluan, kita alon-alon asal kelakon, Iya. farming dulu, apalagi khususnya untuk Momo. Dia butuh item. Dan EVOS HG pun demikian. Tower mereka, turret mereka masih berdiri teguh semuanya. Yap. Nih di bottom lane udah hancur satu dari Todak, cuman dari sisi network tetap mereka yang tinggi. Gimana itu caranya? Apa karena mereka udah mendapatkan satu turtle? Oke, baiklah kalau begitu, tapi di area tengah Yumsya masih berhasil mundur, hanya saja Star Power Lockdown-nya tadi masuk langsung ke arah Angela. Ini biru passionnya di area yang berbeda, langsung memberikan tembakan langsung ke arah 3 orang, tapi Moonnya masih berhasil selama ke bagian belakang. Sementara itu untuk Brody-nya kali ini bisa membalaskan keadaan. Brody-nya berhasil didapatkan, Gear-nya langsung berusaha untuk masuk ke bagian dalam, memberikan badannya agar rekan-rekannya bisa terlindungi. Formation-nya langsung datang, Stardust Dash-nya connect, ada Potato yang menjadi korban. Gear-nya Ring of Punishment terus-terusan memberikan efek slow dan juga menyerap darah yang dimiliki oleh pemain dari Todak. Sedikit lagi yang tersisa, mereka bergantian untuk bisa ngebadanin. Belum lagi ada satu wave minion yang masih tersisa untuk melindungi pergerakan anak-anak Todak. Wow. Ngegeragas langsung dari tim Todak sekali melakukan pressure. Mereka nggak berhenti di situ, tapi Moon nge-follow Sayla dalam bahaya. Posisi yang kurang baik untuk tim EVOS AZ, nggak bisa menghentikan Moon. Wow. Itu damage-nya gede juga ya dari Moon ya. Ya, satu buah ini ya, Blossom tadi. Dan lihat dari Moonnya, Enchanted Talisman. Dia akan pergi ke arah damage untuk Moon sendiri karena dialah yang berperan sebagai mid laner kali ini. Yap. Nih dari sepatu sendiri dia udah menggunakan spell penetrasi gitu loh untuk menambahkan Arcane lagi bagaimana damage dari magical yang dia milikin. Turtle-nya pun sekarang kembali akan menjadi milik dari Todak kah? Karena tidak ada kontes yang begitu berarti. Lawannya ordernya connect, udah ada Star Power Lockdown-nya, tapi malah dilompatin balik untuk pergerakan dari Cyclops. Potato-nya sedikit lagi, formation-nya masih bisa selamat. Akankah dia balik untuk membalaskan keadaan di mana sekarang? Untuk Cikunya sendirian seorang di Ring of Punishment-nya berhasil langsung mepapan habis pergerakan, tapi di area yang berbeda udah ada lagi dapat memory cycling, Eagle-nya juga langsung nabrak. Tertangkap basah lagi JPL seorang diri, Rafaelanya pergi ke arah mana? Satu hit terakhir, hilang sudah triple kill, looking for Maniac untuk Momo kali ini. 1 untuk 3, pertukaran yang sangat baik untuk tim Todak. Sedangkan tim EVOS AZ mereka gagal untuk nge-punish Formace, padahal resource steal yang sudah dikeluarkan begitu banyak. Yams masuk ke jiwa Formace di saat yang tepat dan itu tipis banget sehingga posisi mereka sedang ngejar-ngejar ke area Formace. Ujuk-ujuk dari area belakangnya muncul Momo. Damage-nya edan-edanan. Edan-edanan Bude. Iya. Itemnya dia udah banyak banget sih. Ya tadi kalau aku ngelihatnya dia udah punya satu damage, plusnya yang pasti itu Athena Shield tadi. Dia udah dapetin juga, jadi cukup respect ya dengan adanya Sayla dan juga Potato sebagai jungler. Jadi Todak di sini mereka mainnya rapi banget tadi, terutama untuk play by play dari Formace yang dikombinasi bersama dengan Angela. Itu tipis banget tapi masih bisa kabur. Iya. Bahkan yang tumbang itu si ininya Cikugas tadi yang ketangkap Iya, Cikunya ketangkep, cuman mereka sepertinya wah nggak bisa nih. Teman kita disikat-sikatin, udah langsung dibalasin aja sama pemain Todak dan bener aja mereka malah tadi memenangkan fight-nya. Oke, sekarang Todak kasih pressure takut dihentinya. Dengan adanya gear yang diudak-udak, dia memilih untuk mundur. Glory Speedway sudah dibuka, memberikan efek slow kepada pasukan Todak. Wow. Purple buff, orange buff. Orange-nya diambil Ciku. Makin terhimpit lagi dari tim EVOS AZ. Ini dari Formace sendiri juga tadi udah ada map yang dilakukan oleh Angela ya. Nih mau dimasukin apa kagak nih Formace? Aman, santai dulu, tenang, masih sendirian, masih kuat gua nih. Ya, ini permasalahan dari Evo sekarang adalah bagaimana Momo juga yang harus diurus ya. Karena dia bisa dapetin objektif demi objektif untuk sisi yang berbeda, dan Moon dengan satu buah item tadi NOD ini akan mempersulit lagi untuk EVOS SG karena
akan mengurangi efek regen 30%. 50%. Oh, 3 ya. 30, 50. Oh, 50. Oke. Tapi ini Lord yang pertama by Samsung Galaxy A52s. Kayak tim Todak udah nyolek-nyolek duluan. Udah Iya. PDKT ke area Lord. EVOS SG pun sudah sadar akan hal itu. Nih gimana lagi ya, kalau mau main durability-an, udah untuk pemain EVOS SG kalah jauh selain dari Hylos itu sendiri. Walaupun Hylos kita kenal darahnya pasti akan sangat panjang, tapi armornya dia adalah yang paling kecil dari deretan tank yang adanya saja untuk sekarang. Sakit banget barusan di over tadi langsung kontek aja. Itulah yang dilakukan oleh Sayla, tapi Lordnya berhasil langsung didapatkan. Sementara formnya dari area yang berbeda, Kagura langsung dilompatin, langsung menghilang nasa cepat. 2 player kali ini dari EVOS SG pun langsung menghilang nasa cepat, menyisakan 3 player aja. Ada Cyclops, Patrick dan juga Rafaela. Permainan yang baik ditunjukkan oleh Formace. Dia berhasil untuk memisahkan pemain dari tim EVOS SG. Dia ngehalau bahkan 3 pemain di area belakang supaya nggak ada yang bisa ngelakuin a backup ke area Lordnya. Udah ngedapetin Lord, ngedapetin 2 bonus skill. Yap. Sehingga sekarang tim Toda dengan gagah perkasa akan nge-push untuk ketiga lane-nya. Wah, sementara itu sekarang mereka dapat lagi satu inner di bawah. Lordnya Pindah di ke atas, tengah. udah jalan, pindah lagi ke tengah nih Bude. Lordnya bakal jadi pengalian isu aja sih. Mereka fokus ke area turret demi turret yang tersisa. Sedangkan dari tim EVOS SG, mereka tersisa inhibitor saja. Oke, payungnya dilemparin dulu, santai dulu ya. Santuy. Nanti dulu ngasih shock terapi dulu dikit, tapi damage dari Sayla udah bukan main-main lagi loh. Glorious Pathway dibentangkan di situ agar mereka dari Todak tidak bisa menyeberang. Siapapun yang menyeberang akan terkena efek slow dan udah banyak yang menanti dari EVOS SG. Mereka ya udah nggak boleh lewat situ, nggak apa-apa. Purple buff-nya buat aku. Terima kasih. Mereka tunggu lagi ya Mawa ya untuk serangan selanjutnya ya. Iya, apalagi damage-nya dari si Momo sih ini. BOD ada tadi, mau ke Endless, sudah ada Athena Shield juga. Udah bertubi-tubi lah dan XP-nya dimenangkan oleh Todak. Wah. Itu apaan itu barusan cycling eagle-nya mendadak langsung terbang. Tapi ternyata Cikunya langsung masuk dan juga membabat habis siapapun yang ada di bagian dalam sana. Potato menjadi korbannya, dia tertinggal sendirian. Akan ada Kenring of Punishment kali ini menjadi sosok pembeda, menjadi skill yang begitu membuat player dari Todak begitu tersiksa. Itu gerakan yang mungkin mengejutkan bagi kedua belah pihak. Iya. Todaknya kaget, EVOS SG kaget. Saya juga kaget barusan. Itu juga kaget. Lah kok terbang itu? Udah ujuk-ujuk nyeruduk area depan. Memang mereka ngedapetin Potato, tapi ketika balasannya adalah Moon dan juga Ciku guys, jadi nggak untung. Apalagi mereka melepaskan pressure yang sudah mereka berikan dari tadi. EVOS SG udah dikandangin, sekarang bisa masuk atau bisa keluar dari base-nya. Iya. Itu yang bahaya sih sebenarnya untuk EVOS kalau mereka bisa dapetin kondisi-kondisi seperti tadi. Yep. Nah ini Seru kita dulu. lihat dulu ya. Ini langsung lompat ke tengah-tengah dengan adanya circling eagle. Ngikut kan Chico guys ya. Angelanya juga pas kondisinya lagi masuk ke dalam dan dia nggak bisa kemana-mana karena untuk ngedash keluar itu butuh jam. Iya. Plus Ciku juga barusan itu tadi Om, nggak langsung keluar, mampir dulu bentar tadi pengen dapat 1-2 hit lagi tuh dia barusan. Mungkin kalau dia bisa langsung selonong boy keluar aja mungkin selamat tuh barusan. Tapi tadi kayaknya dia mampir dulu ke depan Patrick, kena damage, wah sakit juga, pergi dia dari situ. Yep, ini napas segar tentunya untuk EVOS SG ketika tim Todak melakukan sedikit miskalkulasi atau misplay ketika di area bottom lane. Mereka bisa untuk mengamankan purple buff-nya. Potato agak sedikit bernapas lega pastinya karena adanya kesempatan seperti ini. Tapi Todak setelah mereka udah hidup semuanya, masuk area jungle EVOS SG lagi nih dan 40 detik. Gak kelihatan kalau di dalam, keluar dikit. Keluar dikit. Nah itu kelihatan di sana. Beradu ya. Aduh recall. Ini lagi pada nungguin Lord sih. Seharusnya Lord yang kedua akan menjadi penentu pula. Siapa yang akan mendapatkan Lord. Siapa yang bisa nge-pick off duluan. Itu strategi dari kedua tim benar-benar diasah ketika Lord muncul. Nih Gire juga masih di tengah menjadi palang pintu, menjadi tembok. Pick off dulu nggak sih dari EVOS SG? Mereka udah maju ke area depan ngelihat Moon, tapi dengan kondisi yang nggak tahu ada di mana Esmeraldanya, ternyata bersembunyi di tengah dan posisi yang tidak pasti. EVOS SG kayak udah sabar dulu, tungguin EVOS dan tungguin Todak untuk berperang di dekat Lord mungkin yang akan kita saksikan. Nih di area mid juga mereka mulai lagi memfokuskan ke arah dari Lordnya.
Mereka ingin mendapatkan Lord yang kedua ini, memancing, memanggil pemain dari EVOS SG untuk bisa bertarung melawan mereka. Ada Holy Healing barusan dikeluarkan juga, Lordnya ke reset. Pemain EVOS SG seperti agak sedikit mundur ke belakang. Ini formasinya ngejagain banget dia, nge-zooming out teman-teman dari tim EVOS SG. Sedangkan dari tim Todak, lihat ada Wah. Gear yang ke arah belakang dengan Glorious Pay to Wah, Waste sendirian. yang harus didapatin, tapi ternyata Todak yang berhasil untuk mendapatkan Lord Moon di area depan. Formex menahan semua member dari tim EVOS SG, masih sempat selamat, tapi dengan adanya Immortality yang sudah pecah, dia masih bisa bertahan sedikit lagi, tapi damage dari Momo begitu besar. Ada yang membalas dari tim Cikunya, Yams. Iya, udah sekarat banget, tapi Formex mengacak-acak pola permainan dari tim EVOS SG. Waduh, itu Star Power Lockdown-nya connect dan tertinggal sudah. Untuk Esmeralda-nya kali ini hanya ada 2 player dari Todak, di mana ada Lord yang berjalan juga di bagian bawah, tapi kesempatan kali ini untuk EVOS SG hadir. Mereka bisa membabar habis satu inner turret di area mid-nya. Ada penjagaan yang dilakukan oleh Momo dan juga Yams untuk menggagalkan aksi yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS SG. Mereka sepertinya akan melakukan one strike push. Udah ada Matilda, Oli Baptista langsung dikeluarkan begitu aja. Akankah ini menjadi skor 1-1 untuk pemain dari EVOS SG dengan satu momen yang sangat-sangat merugikan bagi Todak, di mana sekarang 1-1 pun terjadi. Wow, EVOS SG luar biasa dengan kekuatan macan. Mereka mengaung, mencakar sang